pagi ini. Sebelum observasi kelas kita lakukan percakapan dulu untuk pasca observasi ya. Selama kurang lebih 15 menit kita lakukan perbincangan kira-kira strategi apa, tujuan apa yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran nanti. Yang pertama Mbak Deni, kira-kira nanti dalam pembelajaran di kelas kira-kira tujuan pembelajarannya apa yang akan dicapai? Yang pertama, saya menginginkan anak-anak biar bisa menjelaskan laporan keuangan dan jenis-jenisnya Pak Eko. Terus yang kedua, saya harap anak-anak nanti bisa menganalisis akun-akun yang ada di laporan keuangan. Terus kemudian yang ketiga, setelah bisa menganalisis, saya harapkan anak-anak nanti bisa menyusun laporan keuangan Pak Eko. Berarti ada 3 ya? Iya, ada 3. Kemudian berikutnya untuk area pengembangan yang ingin dicapai untuk anak-anak seperti apa? Yang pertama, siswa itu mampu untuk menjelaskan tentang laporan keuangan dan jenis-jenisnya. Terus yang kedua, berarti nanti siswa mampu menganalisis semua akun-akun yang ada atau yang masuk dalam laporan keuangan. Terus yang ketiga, siswa mampu menyusun laporan keuangan itu sendiri. Kemudian untuk berikutnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti, kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan? Saya menggunakan PPT dan video. Saya membuat video pembelajaran Pak Eko. Membuat video pembelajaran, PPT juga saya buat. Terus kemudian anak-anak itu nanti membuat kelompok dan menganalisis bareng-bareng PPT yang saya perlihatkan ke mereka dan video yang saya putarkan untuk mereka. Terus kemudian setelah menganalisis nanti beberapa anak maju perwakilan dari kelompoknya untuk presentasi ke depan. Terus yang terakhir nanti saya membuat catatan penilaian Pak Eko. Jadi saat mereka belajar kelompok itu tadi pun saya membuat catatan penilaian atau rubrik penilaian. Berarti sudah disusun dengan rapi untuk kegiatan pembelajaran, berarti kita sudah siap untuk masuk kelas nih? Insya Allah siap. Oke, kita lanjutkan masuk kelas ini ya? Iya. Demikian saya akhiri percakapan untuk pasca atau pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, hari ini cerah sekali seperti cerahnya cuaca pagi ini ya Jaya. Panas tadi upacara bagaimana? Ada yang pingsan? Mas Andika sudah sarapan pagi ini? Oh, sudah, jadi tidak pingsan tadi upacara ya? Oke. Kalau tadi semangat pagi, kalau sekarang semangat akuntansi. Gimana semangat akuntansinya? Bagaimana? Akuntansi Debbie. akuntansi kredit, akuntansi No sulit-sulit. Oke, akuntansi no sulit-sulit. Sebelum kita memulai pelajaran akuntansi pada pagi ini, silakan ketua kelas Mas Andika. Sudah masuk ya Mas? Kemarin dari Jumat itu Bu Deni masuk sini izin sakit ya? Iya. Sudah sehat sekarang? Alhamdulillah sudah. Oke. Mas Andika tolong pimpin doa Mas. Kita berdoa sebentar. Siap dan doa. Pagi ini siapa yang nggak masuk? Atau semuanya masuk nihil? Nihil ya? Oke, nihil. Semuanya masuk. Kakak Ika tinggal tidak? Kakak Ika masak belum? Sudah. Lacinya dilihat, lacinya kotor, ada sampahnya atau tidak? Tadi tiket pagi? Sudah kelas 11, jadi harus terkondisikan sendiri tanpa disuruh. Nanti kalau dirasa belum, kalau hari ini itu lebih baik daripada kalian yang kemarin. Sudah? Sudah merasa seperti itu? Karena apa? Karena kita setiap hari harus berproses untuk menjadi lebih baik. Bukan untuk jadi yang terbaik dari siapa, tapi jadilah yang terbaik versi diri kita sendiri. Setiap hari harus ada perubahan. Tiap hari harus berubah menjadi lebih baik. Misalkan kalau biasanya sholat
Halo, namaku Abiyu. Aku biasa dipanggil Iyu. Aku mempunyai usaha bengkel. Bengkelku mulai ramai pengunjung, ada yang mau servis, ada yang ganti oli dan lainnya. Oleh karena itu aku membutuhkan peralatan, perlengkapan dan penambahan karyawan. Pagi ini aku ke bank untuk mengajukan pinjaman untuk penambahan modal usaha bengkelku. Saya bagikan KPD, kalian membuat kelompok yang sudah saya share ke grup. Itu kelompoknya berdasarkan tes yang Bu Deni kasihkan ke kalian yang sudah terjadi sebelum awal-awal, ya. Jadi Bu Deni ini bikin kelompok yang seperti ini tidak asal bikin. Kasih KPD, saya kasih KPD, nanti saya bagikan. Kalian didiskusikan dulu video yang pertama dan video yang kedua. Video yang pertama dan video yang kedua. Intinya gini, kalian harus bisa merumuskan satu masalah. Kenapa toh kok harus membuat laporan keuangan? Itu yang pertama, ya. Nanti yang kedua, Bu Deni punya artikel di dalam LKPD tersebut, artikel tentang PT Garuda. Nah, itu nanti juga ada soalnya di situ. Dan harus benar. Artikel yang tadi, yang terakhir, yang ada di LKPD
SPD kalian itu. Itu kenapa sampai PT Garuda saja yang PT sudah sebesar itu kok mengalami kesalahan, ditemukan kesalahan. Kira-kira tenaga keuangannya atau akuntannya yang ada di PT Garuda itu sudah cukup ahli atau belum kalau seperti itu? Sudah, tapi mengalami kelalaian. Nah, sudah cukup bisa, kurang cakap juga bisa. Sudah cakap Bu, sudah pintar, tapi mungkin mengalami kelalaian saat menginput data. Ya, itu juga betul. Saat menginput data atau saat penyesuaian. Oke, intinya kita harus benar-benar belajar laporan keuangannya itu betul-betul. Apalagi saat kita membuat penyesuaiannya. Biasanya itu kesalahan-kesalahan banyak terjadi di sana. Kalau penyesuaiannya itu banyak mengalami kesalahan, otomatis laporan keuangannya juga mengalami kesalahan. Sekarang kita bahas janjinya apa toh? Laporan keuangan itu sebenarnya apa? Kita bahas sebentar. Perhatikan PowerPoint yang begini. Nih, laporan keuangan perusahaan jasa. Sudah kelihatan ya? Oke. Laporan keuangan perusahaan jasa. Jenis-jenis laporan keuangan perusahaan jasa. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus kas. Soal kelompok sudah. Latihan soal individu sekarang. Kalian semuanya buka grup WA kita. Di situ Bu Deni sudah mengirim link G-form. Silakan untuk mengukur kemampuan diri kalian masing-masing itu dikerjakan sendiri-sendiri. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran sudah kita lakukan tadi Mbak Dini ya. Iya, Hasilnya sudah sangat baik. alhamdulillah. Sekarang kita akan lakukan evaluasi pasca observasi.
dari catatan refleksi dari kegiatan observasi, saya rasa tadi sudah sesuai. Ini pembelajaran sudah sesuai dengan RPP, alurnya juga sudah sesuai, kemudian pembelajaran juga sangat menarik, tapi anak-anak juga menyenangkan gitu, sangat gembira. Kemudian dari yang Mbak Deni rasakan tadi kira-kira seperti apa evaluasi dari Mbak Deni sendiri? Saya sendiri tadi saya urut dari atas ya Pak ya. Saya urut dari awal, tadi saya masuk juga sudah ada, saya masukkan budaya positif dari mulai saya salam, anak-anak saya ajak untuk berdoa, terus kemudian saya masuki apa ya Pak, semangat lah bagi mereka, iya yel semangat, yel akuntansi itu juga ada, biar mereka itu lebih semangat di awal. Terus kemudian saat pembelajaran saya juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya membuat konten video untuk anak-anak tentang laporan keuangan, kenapa harus dibutuhkan, kenapa kok dibutuhkan dalam satu perusahaan. Anak-anak tadi yang menyimak kayaknya seneng Pak, menarikkan kartun kayak gitu. Terus kemudian prosesnya tadi di kelas saya lakukan dengan membuat kelompok anak-anak, terus berdiskusi, tadi tanya jawab, mereka sepertinya juga menarik ya Pak, kayaknya hidup tadi diskusinya di kelas itu, saling memberikan pertanyaan dan jawaban, dan saya memberikan kesimpulan tadi. Terus kemudian di bagian penutup tadi Pak, saya juga sudah ada KSE-nya tadi Pak, di bagian awal, inti sama penutup itu tadi saya kira tadi sudah semuanya. Kemudian saya hanya menambahi sedikit ya untuk catatan tadi dari pengamatan saya. Memang Mbak Deni tadi sudah melaksanakan semua konten yang masuk, yang diharapkan, yang berpihak pada murid itu yang salah satunya adalah budaya positif. Jadi dibuka dengan salam dan berdoa, kemudian ada periksa juga ya, periksa kerapian dan juga kebersihan kelas. Kemudian dari pembelajarannya ya memang betul tadi sudah masuk, yaitu tadi ada diferensiasi proses, diferensiasi konten dan produknya. Tadi sudah ada video yang menarik, anak-anak senang sekali tadi. Kemudian untuk KSE-nya di setiap tahapan tadi juga sudah muncul. Kemudian untuk tadi ada satu catatan tadi Mbak Deni, untuk anak tadi untuk yang di sesi diskusi tadi, memang ada tidak semua anak ya ikut ya. Yang aktif itu sebagian besar, cuman ada memang anak-anak itu kelihatannya memang dia masih sibuk dengan kegiatan sendiri. Masih ada lah Pak, 1-2 itu masih ada memang. Terima kasih, itu dari evaluasi pembelajaran di kelas, sudah luar biasa. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan untuk lembar pengembangan diri, untuk rencana pengembangan kegiatan yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi untuk kedepannya biar lebih bagus lagi. Kira-kira apa rencana Mbak Deni untuk selanjutnya setelah dari hari ini? Saya ingin melakukan pembelajaran yang lebih kreatif Pak. Jadi dari diri saya sendiri, saya memang harus memacu diri saya untuk lebih kreatif, biar anak-anak itu saat pembelajaran saya itu lebih senang, lebih punya greget. Jadi fokusnya cuma ke pembelajarannya, bukan ke yang lainnya. Kan tadi masih ada 1-2 anak yang masih asik sendiri. Nah itu mungkin kalau nanti pembelajaran saya lebih kreatif, anak-anak kan bisa fokus ke pembelajaran, kegiatan di kelas saat diskusi tadi. Tujuan yang ingin saya capai ya meningkatkan motivasi anak untuk mengikuti pembelajaran tadi. Termasuk untuk hasil. Iya, terus ya ukurannya ya pasti nilai Pak Eko, nilainya lebih meningkat. Terus ini yang perlu saya tambahkan mungkin untuk alat pendukung saya. Nanti di belakang itu saya membuat Mentimeter Pak Eko. Mentimeter itu jadi nanti anak-anak itu bisa ya sama menyampaikan
oh tadi itu pembelajaran itu seneng apa sedih itu di situ ada Pak Eko. Jadi berikan kayak tanggapan. game, ya Oh. kayak game seperti itu. Oke. Atau mungkin bisa saya tambahin game itu sekarang itu kan banyak Pak, Iya. WCC ada, yang lain-lain kayak ada. Itu sepertinya lebih membuat mereka tertarik nantinya. Nggih. Saya mungkin bisa mulai ini nanti kalau masuk kelas lagi Pak Eko. Oke. Terima kasih Mbak Deni. Ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.